Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang menyelesaikan masalah operasi hitung campuran yang melibatkan pecahan dan desimal. Pada video pembelajaran yang Ibu bagikan sebelumnya, di situ hanya mencakup masalah operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan bulat. Nah, pada kali ini Ibu akan menjelaskan yang melibatkan pecahan dan desimal. Tujuan pembelajaran kali ini Ibu harapkan setelah menyimak penjelasan dari Ibu, kalian dapat menentukan selesaian dari masalah operasi hitung campuran yang Ibu sajikan. Baik, langsung saja. Ibu punya contoh yang pertama. Di sini ada 3/4 ditambah 0,6, kemudian dibagi dengan 1/2. Ya, di sini ada pecahan biasa, di sini ada pecahan desimal, dan di sini ada pecahan campuran. Langkah penyelesaiannya bagaimana? Ya, nanti semua pecahan yang ada di soal tersebut akan kita ubah menjadi pecahan sejenis terlebih dulu. Artinya pecahan sejenis berarti kita ubah bentuknya menjadi salah satu, yaitu Ibu misalkan di sini kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa. Jadi nanti 0,6-nya ini dan 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa supaya memudahkan kita dalam menyelesaikan soal ini ya. Iya. Jadi 0,6 di sini kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 6/10. Mengapa? Iya, karena 0,6 di sini memiliki satu angka di belakang koma, yaitu di sini adalah bilangan 6 atau angka 6, sehingga satu angka di belakang koma berarti memiliki arti per 10. Ya, oleh sebab itu di sini kita ubah menjadi 6/10. Kemudian untuk pecahan campuran 1/2 akan kita ubah juga menjadi pecahan biasa. Langkahnya adalah 1 di sini kita kalikan dengan 2 terlebih dulu, kemudian kita tambahkan bilangan yang di atas yaitu tambah 1. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2 ditambah 1, hasilnya /3. Pernya berapa? Pernya adalah per 2 di sini. Sehingga nanti dapat hasil pecahan biasanya adalah 3/2. Ya, kita tuliskan ya, 3/4 ditambah 6/10 dibagi dengan 3/2. Nah, kemudian ternyata di sini ada tanda bagi ya. Tanda bagi pada pecahan harus kita ubah menjadi tanda perkalian. Kita ubah menjadi tanda perkalian, kemudian pecahan di belakang tanda bagi itu kita balik antara pembilang dan penyebut. Jadi kita tukar posisinya. 3/2 menjadi 2/3. Jadi tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali, kemudian pecahan yang di belakang tanda bagi juga kita balik ya, menjadi asalnya 3/2, maka menjadi 2/3. Kemudian, yang mana yang harus kita selesaikan terlebih dulu? Yang kuat yang mana? Yaitu yang memiliki tanda perkalian. Kenapa? Karena di sini penjumlahan dan di sini perkalian, otomatis yang harus kita kerjakan terlebih dulu adalah tanda perkalian. Sehingga 3/4-nya kita turunkan saja, kemudian hasil dari 6/10 dikali 2/3 adalah 12/30.
6 dikali 2 sama dengan 12, 10 dikali 3 sama dengan 30. Untuk perkalian pada pecahan, memiliki aturan pembilang dikali pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Selanjutnya, di sini ada 3/4 ditambah 12/30. Yang kita harus perhatikan adalah kalau misalnya penjumlahan ataupun pengurangan pada pecahan, penyebutnya harus sama. Sedangkan di sini penyebutnya 4 dan di sini adalah 30. Sehingga harus kita ubah terlebih dulu menjadi per 60. Kenapa? Karena KPK dari 4 dan 30 adalah 60. Sehingga agar 4 ini per 4 menjadi per 60 nanti harus kita kalikan 15. Di bawah dikali 15, di atas juga harus kita kalikan dengan 15. Ditambah dengan di sini 12/30 akan kita sama-sama kita kalikan dengan 2 agar per 30-nya menjadi per 60. Sehingga nanti dapat hasilnya 3 dikali 15, 45. 4 kali 15 per 60 ditambah dengan 12 dikali 2, 24 per 30 dikali 2 per 60. Nah, sekarang di sini sudah sama antara penyebutnya per 60, 45/60 dan 24/60. Kalau penyebutnya sudah sama, ya, berarti pembilangnya boleh kita jumlahkan menjadi 69/60. Kita ubah pecahan biasanya 69/60 menjadi pecahan campuran. Menjadi 19/60, ya. 69 dibagi 60 cukup 1, bisanya 1, sisanya adalah 9. Pernya berapa? Pernya per 60. Belum sederhana bentuknya. Bisa juga kita sederhanakan di sini. Sama-sama kita bagi dengan bilangan 3. Jadi 9 dibagi 3, 3. 60 dibagi 3, 20. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 1/3/20. Kemudian, Ibu berikan soal dalam bentuk soal cerita. Di sini ada Ibu Rita mempunyai kain sepanjang 8/9 meter. Kain tersebut digunakan untuk hiasan meja sepanjang 2/9 meter. Sisa kain akan dipotong-potong menjadi beberapa potongan sama panjang. Jika panjang satu potongan kain adalah 1/6 meter, banyak potongan kain adalah... Nah, kalau misalnya kalian ketemu dengan soal dalam bentuk soal cerita seperti ini, kalian harus menentukan terlebih dulu kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya, perhatikan di sini, Bu Rita mempunyai kain sepanjang 8/9 meter. Di sini ya, 8/9 meter. Ternyata kain tersebut digunakan untuk hiasan meja sepanjang 2/9 meter. Sudah digunakan, berarti akan kita kurangkan di sini ya, 2/9 meter. Kemudian, mengapa Ibu berikan tanda kurung di sini? Ya, karena pengurangan kain tersebut harus kita kerjakan terlebih dahulu, sehingga Ibu berikan tanda kurung di sini, karena tanda kurung harus dikerjakan terlebih dulu ya. Nah, karena kain dari Bu Rita sebelum dipotong-potong, kain tersebut sudah digunakan, oleh sebab itu harus kita kurangkan terlebih dulu. Kemudian di sini sisa kain itu akan dipotong-potong menjadi beberapa potongan sama panjang. Kata-kata di sini dipotong beberapa menjadi sama panjang. Sama panjang di sini adalah
clue kalau misalnya kita akan menggunakan tanda pembagian di sini, ya. Ternyata panjang satu potongan kain adalah 1/6 meter. Jadi kita bagi dengan 1/6, ya. Menyelesaikannya, kita harus berarti mengerjakan yang memiliki tanda kurung terlebih dulu, yaitu 8/9 dikurang 2/9. Di sini sudah penyebutnya sama-sama memiliki penyebut per 9, ya. Sehingga boleh kita langsung kurangkan saja pembilangnya. Sehingga 8 dikurang 2 menjadi 6. Penyebutnya adalah 9. Jadi 6/9. Jadi pengurangan kain sepanjang 8/9 digunakan untuk hiasan meja 2/9 meter. Sehingga sisa kain sebelum dipotong adalah 6/9. Kemudian kita turunkan pembagiannya, dibagi dengan 1/6 sisa kainnya, ya. Nah, ingat pembagian pada pecahan, Ibu tekankan, pembagian pada pecahan harus kita ubah menjadi perkalian. Kemudian setelah kita ubah menjadi perkalian, pecahan di belakang pembagian itu harus kita tukar posisinya. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Sehingga di sini 1/6 kita ubah menjadi 6/1. Kemudian perkalian pada pecahan tinggal kita kalikan saja antara pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. 6 dikali 6, 36. 9 dikali 1 adalah 9. Sehingga hasilnya adalah 36/9. Bisa kita sederhanakan menjadi 36 bagi 9 menjadi 4. Jadi, bisa kita simpulkan banyak potongan kain yang dimiliki Ibu Rita adalah sebanyak 4 potong. Ibu rasa cukup video pembelajaran kali ini. Di buku LKS banyak sekali soal-soal latihan tentang masalah yang terkait dengan operasi hitung bilangan campuran. Baik itu bilangan bulat maupun bilangan yang melibatkan pecahan dan desimal. Kalian boleh latihan. Nanti juga Ibu akan berikan beberapa soal agar kalian lebih lihai dan terampil lagi. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.